Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Utami. NIM saya 19010304. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai SOKA stase maternitas dengan kasus asuhan keperawatan pada Nyonya S di ruang teratai dengan diagnosa medis pos seksio sesarea di RSUD Haji Ana Lasmana di ruang teratai. Kasus ini yaitu Nyonya S berusia 30 tahun datang ke IGD RSUD Haji Ana Lasmana pada tanggal 29 November 2021 dengan keluhan perut kenceng-kenceng. Kemudian status kehamilan sekarang yaitu G2P1A0, hamil 29 minggu. Dari hasil pemeriksaan USG pada tanggal 30 November 2021, hasilnya menunjukkan grafit tunggal atau kehamilan tunggal, kemudian intrauterin, denyut jantung janin terdengar, gerakan janin, serta letak lintang pada janin. Bokong berada di sebelah kiri, kepala di sebelah kanan. Plasenta anterior, tak tampak hematoma subplasenta, klasifikasi plasenta, ada amnion cukup, kemudian usia kehamilan sekitar 39 minggu, tafsiran berat janin 3.500 gram. Kemudian pada tanggal 30 November, pasien dibawa ke IBS untuk dilakukannya operasi seksio sesarea dengan indikasi posisi janin letak lintang. Kemudian sebelum dilakukannya operasi sesar, pasien sebelumnya dilakukan informed consent mengenai persetujuan tindakan operasi dengan keluarga dan pasien. Kemudian pasien dianjurkan untuk berpuasa, kemudian dipasang dower kateter, juga berkonsultasi dengan dokter anestesi. Kemudian pada pukul 8.15, bayi lahir dengan berat badan 4 kg berjenis kelamin laki-laki. Kemudian di sini penyebabnya ada luka post-operasi sesar, kemudian jaringan terputus akibat tindakan pembedahan, serta kelemahan fisik akibat luka post-operasi sesar. Kemudian di sini tanda gejala yang muncul pada pasien, diantaranya pasien mengatakan nyeri pada perut di luka jahitan pasca operasi, P-nya nyeri akibat post-operasi, kualitasnya nyeri seperti di iris-iris, kemudian E-radiusnya nyeri pada perut bawah, S-nya skala nyeri 5 dari 10, kemudian T-nya hilang timbul. Pasien juga mengatakan nyeri jika bergerak dan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena nyeri serta lemah. Kemudian dari gejala yang muncul dari pasien dapat diambil diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang muncul. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Kemudian yang kedua ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum pasca operasi. Kemudian ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Kemudian intervensi yang diambil pada diagnosa pertama yaitu nyeri, diambil manajemen nyeri. Yang pertama ada identifikasi lokasi, karakteristik nyeri, dan skala nyeri. Kemudian berikan teknik non-farmakologis berupa teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Kemudian kontrol lingkungan yang memperberat nyeri seperti kebisingan. Kemudian kolaborasi dengan pemberian analgetik. Kemudian anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, jelaskan penyebab dan pemicu nyeri, serta ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kemudian pada diagnosa kedua diambil intervensi manajemen energi. Yang pertama, monitor pola dan jam tidur,
Yang kedua, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Kemudian, sediakan lingkungan yang nyaman, lakukan latihan tentang gerak pasif, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, serta libatkan keluarga dalam aktivitas serta next. Kemudian diagnosa yang ketiga, intervensi yang diambil yaitu dukungan mobilisasi. Yang pertama ada identifikasi adanya keluhan fisik dan nyeri lainnya. Kemudian monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Kemudian yang ketiga, fasilitasi melakukan pergerakan. Yang keempat, lakukan ROM aktif maupun pasif. Kemudian yang kelima, anjurkan melakukan mobilisasi sederhana. Kemudian yang keenam, libatkan keluarga dalam melakukan aktivitas dan pergerakan pasien. Kemudian di sini ada implementasi diagnosa pertama yaitu nyeri. Yang pertama itu mengidentifikasi lokasi dan karakteristik nyeri. Lokasinya berada di perut bagian bawah serta nyerinya itu seperti di iris-iris. Kemudian mengidentifikasi skala nyeri. Skala nyeri yang dirasakan pasien yaitu 5 dari 10 yaitu nyeri sedang. Kemudian yang ketiga, melatih teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Respon pasien saat dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, pasien kooperatif serta dapat melakukan sesuai dengan instruksi yang saya arahkan, seperti untuk tarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian keluarkan. Begitu seterusnya dilakukan secara 3 kali. Kemudian yang keempat, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, yaitu injeksi ketorolac 3x1. Kemudian ada mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri, yaitu mengurangi kebisingan di lingkungan kamar pasien. Kemudian pada implementasi diagnosa kedua, memonitor lokasi dan ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas. Di sini memonitor ketidaknyamanannya yaitu saat pasien melakukan pergerakan maupun melakukan berpindah posisi. Pasien mengatakan ketidaknyamanan nyeri yaitu nyeri di perut bagian bawah, luka pasca operasi. Anjurkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan, dan jika tidak bisa dilakukan maka jangan dipaksakan. Kemudian yang ketiga, melakukan tentang gerak pasif dan aktif. Di sini saya melatih menggerakkan tangan kaki secara perlahan supaya pasien tidak mengalami kekakuan otot dan sendi. Kemudian yang keempat, menganjurkan untuk melakukan aktivitas secara bertahap. Kemudian yang kelima, memonitor asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi pasien. Di sini pasien makan minumnya mau serta dapat menghabiskan makan minum yang mendapatkan jatah dari rumah sakit. Kemudian pada implementasi diagnosa ketiga, yaitu mengidentifikasi adanya keluhan nyeri lainnya. Di sini pasien tidak ada nyeri lainnya selain nyeri
pos operasi yang berada di perutnya. Kemudian yang kedua melakukan ROM. Di sini saya menginstruksikan pasien untuk menggerakkan tangan, kaki, tetapi secara perlahan-lahan dan apabila pasien mengeluh nyeri bertambah, maka aktivitas dihentikan. Kemudian yang ketiga menganjurkan untuk melakukan mobilisasi sederhana seperti mencoba untuk miring kanan kiri serta untuk mencoba bangun dari tempat tidur. Kemudian yang keempat menjelaskan tujuan dilakukannya mobilisasi, yaitu saya menjelaskan ke pasien, menjelaskan bagaimana tujuan untuk dilakukannya mobilisasi, yaitu tujuannya untuk mencegah kekakuan otot dan sendi serta bisa dapat memenuhi kebutuhan serta aktivitas klien dalam melakukan pergerakan. Kemudian yang kelima, memfasilitasi pergerakan seperti membantu klien berpindah posisi seperti bergeser atau ingin minum, pasien diposisikan untuk duduk sebentar. Kemudian yang keenam, melibatkan keluarga dalam aktivitas dan pergerakan pasien, yaitu melibatkan keluarga dalam aktivitas pasien meliputi ingin duduk atau ingin berpindah posisi, dianjurkan untuk keluarga membantu pasien. Kemudian di sini evaluasi pada diagnosa pertama setelah dilakukan 3 kali 24 jam implementasi, subjeknya pasien mengatakan nyeri berkurang, tidak seperti hari pertama setelah operasi dilakukan. P-nya luka pos operasi, kemudian kualitinya seperti diiris-iris, kemudian R-nya luka di perut bawah, skalanya 3 dari 10, kemudian T-nya hilang timbul. A-nya masalah teratasi sebagian, P-nya lanjutkan intervensi, yaitu menganjurkan klien untuk tidak mengangkat dan aktivitas atau melakukan aktivitas berat. Kemudian yang kedua, anjurkan klien untuk memperbanyak konsumsi protein karena protein merupakan makanan yang bagus untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi pemberian analgetik ketorolak untuk mengurangi nyeri. Kemudian evaluasi diagnosa kedua, pasien mengatakan sudah bisa duduk dan miring kanan kiri, tetapi masih berhati-hati dalam melakukannya karena takut nyerinya bertambah dan memproteksi pada area luka bekas operasinya. Kemudian objeknya pasien terlihat sudah bisa duduk, pasien juga terlihat sudah bisa berjalan walaupun lambat dan masih dipegangi oleh suaminya. Kemudian masalahnya teratasi, A-nya masalah teratasi sebagian, B-nya lanjutkan intervensi meliputi anjurkan klien untuk tidak mengangkat dan melakukan aktivitas berat, anjurkan keluarga untuk mendampingi klien dalam beraktivitas, kemudian anjurkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas klien. Kemudian evaluasi diagnosa ketiga, yang pertama subjeknya pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan kakinya dan sudah bisa duduk dan tetapi masih sedikit nyeri. Pasien juga sudah bisa miring kanan kiri walaupun tidak lama dan masih merasakan nyeri. Kemudian objeknya pasien terlihat sudah bisa duduk, klien juga terlihat sudah bisa berjalan walaupun lambat dan masih dipegangi oleh suaminya, dan klien juga sudah bisa berpindah tempat sendiri dari tempat tidur ke kursi roda, tetapi harus masih dipegangi oleh suaminya. Kemudian hanya masalah teratasi sebagian, P-nya lanjutkan intervensi meliputi anjurkan klien untuk tidak mengangkat dan melakukan aktivitas berat, kemudian anjurkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas, kemudian anjurkan klien untuk tidak melakukan banyak aktivitas karena untuk mempercepat penyembuhan luka pos operasinya dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Terima kasih, sekian presentasi kasus dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.